hari-hari ini banyak kita ketemukan, banyak kita dengar di berita, di TV, di media massa bahwa sedang hot-hotnya atau sedang gempar-gemparnya yaitu seorang public figure di mana dia dengan bangganya menunjukkan atau memamerkan yaitu sebuah namanya spirit doll. Nah, kemudian ada orang-orang Kristen, ada anak-anak Tuhan bertanya, kira-kira Pak Pendeta boleh nggak sih orang Kristen memiliki spirit doll? Atau bagaimana pandangan Alkitab, pandangan iman Kristen terhadap spirit doll yang sedang booming hari-hari ini? Oke, penasaran bagaimana jawabannya? Simak terus ya teman-teman di video ini. Namun sebelumnya Kamex aja untuk kita sama-sama dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like-nya, dan sharekan kepada teman-teman kalian. Oke, Kamex tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu Yezia Channel. Terutama pada program Milenial Bertanya, dimana pada program ini kita akan membahas masalah-masalah apa aja, yaitu dilema apa aja, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sering ditemukan dalam kehidupan, yaitu kekristenan, dalam kehidupan iman kekristenan, terutama kehidupan remaja zaman sekarang. Bersama dengan Kamex pada episode kali ini kita akan membahas satu masalah sih, satu tren topik yang sedang hari-hari ini hot atau sedang kita dengar banyak lihat di media massa, di media sosial dan sebagainya. Apa itu? Yaitu kita akan membahas tentang spirit doll atau boneka yang mempunyai kekuatan spirit. Nah, ada yang bertanya begini kepada Kamex, ada yang bertanya kepada hamba Tuhan rata-rata gini, kira-kira orang Kristen boleh nggak sih Kak mempunyai spirit doll? Atau orang Kristen anak-anak muda boleh nggak orang Kristen anak-anak muda mengadopsi spirit doll? Nah, pada episode kali ini Kamex akan jawab, Kamex akan sharekan tentang kalian bagaimana sih jawabnya, boleh nggak sih, terus bagaimana pandangan Alkitab. Oke, Kamex catat dulu, Kamex cari tahu dulu. Ada yang tahu nggak spirit doll itu apa sih? Spirit doll itu apa? Boleh kita jawab apa? Ya, ada yang bilang boneka Kak. Iya, boneka, namanya juga doll. Apalagi boneka yang bisa berbicara Kak. Apalagi boneka yang memiliki spirit. Oke, gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Hampir semua rata-rata benar jawabannya. Nah, pada kesempatan ini sebelum Kamex kasih jawabannya, Kamex catat, Kamex cari di literatur, beberapa literatur. Nah, menurut CNN, ya kan, Kamex baca CNN, apa sih itu spirit doll? Apa itu spirit doll? Nah, Kamex catat adalah spirit doll adalah yang digunakan berkaitan dengan hal-hal spiritual dalam keagamaan, seperti doa dan meditasi. Nah, spirit doll itu artinya sebuah alat, sebuah media dalam bentuk boneka yang biasanya digunakan dalam hal-hal spiritual. Seperti apa? Doa, seperti meditasi dan sebagainya. Ada beberapa kepercayaan yang memakai seperti itu, memakai spirit doll. Nah, kembali lagi. Jadi pertanyaannya, gunanya spirit doll ini apa sih gitu kan? Gunanya spirit doll apa sih? Kamex jawab, Kamex catat, Kamex cari. Ada beberapa kegunaan. Yang pertama, udah pasti apa? Digunakan untuk hal-hal yang berbau spiritual, berbau dengan hal-hal kepercayaan. Gitu kan? Dimana boneka ini biasanya digunakan untuk hal-hal spiritual, misalnya berdoa, meditasi dan segala macam gitu. Nah, itu bonekanya. Lalu di zaman modern ini yang kedua kami cari tahu dan cari baca di beberapa sumber, ini adalah boneka ini digunakan sebagai untuk penghiburan atau sebagai hiburan. Jadi kadangkala ada banyak orang karena kesepian, karena kesendirian, Kamex mau bilang ini ada orang yang memakai spirit doll. Untuk apa? Bisa diajak ngomong. Kamu lagi apa? Aku kesepian nih gitu kan. Aku lagi patah hati. Akhirnya karena spirit doll ini bisa berbicara, mungkin dia bisa bicara.
gitu kan? Atau kalaupun memang nggak bisa berbicara, seperti perasaannya dia berbicara gitu. Nah, itu spirit doll digunakan untuk sebagai penghiburan. Ada juga orang yang menggunakan sebagai apa? Waktu luang. Iya, karena dia terlalu sibuk, waktu luangnya bingung mau digunakan apa. Nah, banyak orang menggunakan waktu-waktu luang itu untuk bermain dengan spirit doll. Kembali lagi, sebenarnya hal ini adalah hal kesepian atau lonely, kesendirian. Biasanya orang-orang ini di mana sudah putus asa, tidak ada punya harapan, merasa sendiri, nggak ada orang yang mau nolong. Nah, biasanya menggunakan spirit doll. Tapi juga ada beberapa literatur mengatakan bahwa fungsi atau tujuannya ini tergantung dari orang yang mengadopsinya atau orang yang memberinya gitu kan. Nah, it's okay, itu adalah pengertian, definisi, dan tujuan dari spirit doll. Ya kan, secara yang kita harus tahu secara umum. Nah, pertanyaannya kembali gitu kan, bagaimana Kamex menurut pandangan kekristenan, menurut Alkitab tentang spirit doll? Lalu boleh nggak sih orang Kristen pakai atau memelihara atau punya spirit doll? Oke, Kamex sebelum jawab, Kamex akan ngajak kalian buka di Keluaran 23 ayat 24. Keluaran 23 ayat 24. Boleh kalian buka Alkitabnya, HP-nya, Keluaran 23 ayat 24. Sudah dapat, katakan Tuhan Yesus keren. Oke, kami akan bacakan, kalian simak baik-baik ya. Keluaran 23 ayat 24. 1, 2, 3. Iya, Alkitab berkata firman Tuhan begini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka harus engkau remukkan sama sekali. Nah, sekali lagi ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, Allahnya kecil, ya kan? Atau beribadah kepadanya, dan jangan engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka harus engkau remukkan sama sekali. Oke, jadi kami mau ingin kasih tahu sama kalian bahwa menurut agama Kristen, menurut iman Kristen, menurut Alkitab, bahwa kami harus tegas bahwa kita tidak boleh memelihara, tidak boleh mengadopsi, kita tidak beroleh itu berurusan dengan namanya spirit doll. Kenapa? Kenapa? Ada tahu? Kami semua bilang karena spirit doll adalah bentuk dari penyembahan berhala. Sama-sama katakan penyembahan berhala. Kenapa? Ya kan? Di Alkitab kalau kalian baca Keluaran 23 ayat 24, kami catat, kami cari tahu kata tugu berhala, kata berhala di sini, ya kan, patung berhala itu menggunakan salah satu pengertiannya bukan cuman berhala, tetapi apa? Gambaran. Berhala di sini adalah seperti gambaran, jadi menyerupai image. Terus ada satu lagi saya agak lupa, tetapi dia merupakan penggambaran persis gitulah. Kurang lebih lah seperti itu, penggambaran persis. Nah, kami semua bilang bahwa kita sebagai orang Kristen, yang pertama kita nggak boleh namanya memelihara spirit doll, atau kita tidak boleh bersentuhan dengan spirit doll, atau kita tidak boleh yaitu berurusan dengan spirit doll. Karena kenapa? Yang pertama kalian boleh catat, karena spirit doll adalah bentuk penyembahan berhala. Dan kami semua bilang ini, kalau namanya penyembahan berhala, Allah atau Tuhan sangat membenci yang namanya penyembahan berhala. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha pencemburu. Dia maunya kita hanya menyembah Dia, Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita punya spirit doll, hati kita, fokus kita, cinta kita sama spirit doll. Jadi gini loh, kalau spirit doll gini, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada tantangan dalam kesepian, nah makanya kita akan ceritanya sama spirit doll, ya kan? Seperti Kamex bilang tadi, misalnya contoh, misalnya Ucok, misalnya nama spirit doll, Cok, aku tuh hari ini diputusin sama suamiku, di pacarku gitu.
Toh gimana Cok, gimana? Aku nggak bisa mengerti. Nah itu secara nggak langsung kita sudah bercerita dengan boneka itu. Dan Tuhan nggak mau. Karena kenapa? Kita itu ciptaan Tuhan. Sama-sama katakan saya itu ciptaan Tuhan. Yang menciptakan kita itu Tuhan. Sedangkan berhala itu adalah ciptaan manusia. Sama-sama katakan berhala itu ciptaan manusia. Kenapa? Karena berhala ada karena manusia tidak tahu Tuhan mana yang harus disembah. Iya kan? Tuhan itu tidak tahu mana yang harus disembah. Makanya namanya sesembahan. Kalau dalam Alkitab itu berhala. Makanya A-nya kecil, Allahnya A-nya kecil. Kenapa? Karena itu bentuk manusia mencari Tuhan. Makanya ada orang menyembah banyak hal. Menyembah batu, menyembah patung. Nah itu kekejian di hadapan Tuhan menurut agama Kristen, menurut Alkitab. Jadi kami semua bilang spiritual itu adalah bentuk berhala. Dan kalau berhala itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan gak suka. Tuhan gak seneng. Makanya teman-teman sebagai anak-anak muda harus tahu. Jangan ketika kalian lonely, kesepian, kalian langsung diajak temannya, udah beli aja spiritual. Jangan. Apa pikirin baik-baik. Lihat dulu Alkitab. Spiritual itu apa? Oke, itu yang pertama. Jadi bentuk penyembahan berhala. Yang kedua, kami semua bilang ini adalah spiritual itu tidak boleh diperbolehkan dalam kekristenan. Kita tidak boleh berurusan, kita tidak boleh mengadopsi, dan kita tidak boleh bersentuhan dengan spiritual. Kenapa? Karena kami semua bilang spiritual itu berhubungan dengan arwah. Sama-sama katakan arwah. Iya, jadi kan kalau kalian logikanya begini. Ini spirit. Ini boneka. Misalnya ini boneka ya, boneka. Ketika boneka itu adalah apa? Benda mati. Ya kan? Kita manusia benda hidup. Setuju? Kalau benda hidup dan benda mati nggak mungkin saling terkonek. Betul? Logikanya begitu. Nggak mungkin. Misalnya teman-teman ya kan, logikanya teman-teman ajak ini benda nih, HP nih, benda mati. Lu bego, lu tolol, lu bisa lagi gini gitu ya. Lu gini. Nah nggak mungkin benda mati ini akan jawab, iya, gua begini. Nggak mungkin. Karena benda mati. Tetapi kalau spiritual itu beda. Benda mati yang dimasukkan arwah. Di kami semua bilang ini. Alkitab bilang, kalau kita berurusan dengan arwah itu adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi kalau teman-teman berurusan dengan spiritual, artinya teman-teman sudah mengutak-atik arwah. Nah pertanyaannya, kalau arwah apa yang dipanggil? Kami semua bilang, arwah orang mati yang dipanggil. Makanya ada beberapa literatur kami baca, ini kami gak sembarangan. Kami baca bahwa beberapa literatur bahwa spiritual itu awal leluhur orang mati. Nah, kami mau bilang dengan tegas, dalam kekristenan itu nggak boleh. Setiap apapun yang berhubungan dengan arwah orang mati itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah mati akan mati. Tidak bisa terkoneksi. Kitab Ayub mengatakan apa? Bahwa dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak bisa saling koneksi. Paham? Jadi orang mati, dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak bisa saling koneksi. Nah pertanyaannya, kenapa banyak orang ada didatengin kakeknya? Nah itu bukan kakeknya, tapi apa? Setan yang menyerupai, memakai jasad, memakai rupa. Ingat ya teman-teman bahwa apa? Setan itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kalau malaikat terang aja bisa disamarin, apalagi cuman kakek atau nenek kita, apalagi cuman leluhur kita, gampang bagi setan. Jadi kami selalu bilang, kalau spiritual itu sudah berbicara arwah. Kalau berbicara tentang arwah, artinya berbicara tentang orang mati. Nah ini sudah kekejian di mata Tuhan. Mau teman-teman suka nggak suka, percaya nggak percaya, kami cuma sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini. Gitu loh. Ini apa yang menjadi kerinduan, karena banyak orang nggak ngerti. Kalau orang mati sudah stop, orang mati. Kita orang hidup.
Makanya Alkitab bilang apa? Orang mati akan dibawa ke tempatnya, orang hidup akan tetap hidup di dunia ini sampai menunggu kematiannya. Nah, makanya teman-teman harus tahu. Yang kedua, spiritual itu berbicara tentang dunia orang mati, dunia arwah. Nah, kalau saudara, teman-teman sudah berbicara tentang dunia arwah, bahaya. Oke, yang ketiga, kenapa Alkitab atau dalam iman Kristen gak memperbolehkan kita dengan spiritual? Kamex mau bilang ini, di dalam spiritual, di dalam ritualnya, di dalam kepercayaannya spiritual, terdapat hubungan intim, batin antara si boneka dengan si yang punya. Sekali lagi, antara si boneka spiritual dengan yang punya si spiritual punya hubungan. Dan kami semua bilang ini sudah salah. Ini udah gak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang Tuhan mau, Tuhan dekat dengan orang yang berseru. Tuhan dekat dengan orang yang mencari wajahnya. Makanya Tuhan gambarkan apa? Kita seperti Bapa dan anak. Kita adalah gambaran seperti apa? Sahabat. Kita gambaran seperti apa? Gembala yang baik. Nah, kami mau bilang begini, artinya Tuhan tuh mau kita intens, in touch dengan Tuhan secara pribadi. Bukannya cuma sekedar teori. Nah, kalau spiritual itu sudah harus menggunakan perjanjian, menggunakan hubungan batin dengan si pemilik boneka. Nah, artinya kalau sudah memiliki hubungan batin, itu sudah mempunyai ikatan, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan gak berkenan. Tuhan mau apa? Kita punya ikatan batin cuma sama Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Secara spiritual kita, supranatural kita. Dan kalau kita berhubungan dengan spiritual, artinya itu kekejian, itu sudah berhala. Paham? Jadi kami semua bilang gini, kami semua jawab gini, di dalam kekristenan itu nggak boleh spiritual. Teman-teman tidak boleh menyentuh, tidak boleh berurusan dengan spiritual, dan tidak boleh memelihara spiritual. Kenapa? Karena spiritual adalah bentuk penyembahan berhala dalam Alkitab. Amin. Dan itu adalah yang ditentang oleh Tuhan. Dan kalau ditanya, Kamex, apa akibatnya? Yang pertama Kamex mau bilang, kalau kalian tetap masih memikirkan spiritual, kalian akan apa? Menjadi musuhnya Tuhan. Yang kedua, Alkitab catat dengan tegas, Tuhan akan menghanguskan, akan menghancurkan. Artinya, bukan spiritualnya doang yang dihancurkan, tapi kita yang menyembahnya pun akan dihancurkan. Artinya, teman-teman masuk neraka. Karena itu kekejian bagi Allah. Gitu. Paham ya? Jadi semua dari keputusan dari teman-teman. Kami cuma jawab sebagai hamba Tuhan. Kami cuma memberikan arahan, cuma memberikan pengertian kepada teman-teman. Ini loh kalau spiritual seperti ini. Akibatnya seperti ini. Ya. Jadi kami harap dari video ini kalian mengerti, kalian dewasa, kalian semakin sayang, semakin cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Jangan hianati cinta kita, jangan hianati cinta Tuhan dengan kita beralih kepada spiritual. Doa Kamex, kalian semakin diberkati, dan sampai jumpa dalam video milenial selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.